Tahukah kamu, jika kamu mulai merasakan hal ini, tandanya sakaratul maut sudah dekat. Lantas, apa saja tanda-tanda seseorang sudah mendekati sakaratul maut? Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini agar nasihat ini tidak terhenti pada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan hidup sampai hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Wahai sahabatku, tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan bahwa esok hari ia masih hidup. Bahkan tidak ada jaminan bahwa nafas berikutnya masih bisa kita hirup. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Namun, sebelum kematian itu benar-benar datang, ada satu fase yang pasti dialami setiap manusia, yaitu sakaratul maut. Fase paling menentukan, paling menyakitkan, dan paling jujur, karena saat itu tidak ada lagi sandiwara. Sakaratul maut adalah detik-detik dicabutnya ruh dari jasad. Inilah saat ketika dunia dan akhirat bertemu, ketika tabir gaib mulai terbuka. Rasulullah sendiri, manusia paling mulia, merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Dalam hadis disebutkan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana air, lalu mengusap wajahnya sambil bersabda, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Hadis riwayat Bukhari. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja merasakan beratnya sakaratul maut, bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan lalai? Wahai sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tanda-tanda awal menjelang sakaratul maut. Yang pertama, pandangan mata menatap ke atas dan kosong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika ruh dicabut, pandangan mata akan mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Saat itu, seseorang mulai melihat malaikat maut, namun orang-orang di sekitarnya tidak melihat apa-apa. Mata terbuka, tetapi fokusnya bukan lagi dunia. Ini bukan hal mistis, melainkan kenyataan akhir kehidupan manusia. Kemudian, tanda yang kedua adalah nafas berat dan tidak teratur. Menjelang sakaratul maut, nafas tersengal-sengal, dada terasa berat, seperti ada beban besar yang menekan. Ini karena ruh mulai ditarik dari seluruh tubuh dan jasad mulai kehilangan kendali. Tanda yang ketiga yaitu tubuh melemah dan ujung anggota badan dingin. Biasanya dimulai dari kaki, tangan, lalu merambat ke seluruh tubuh. Ulama menjelaskan, ruh dicabut perlahan dari kaki menuju kepala hingga akhirnya sampai di tenggorokan. Tanda yang keempat ialah keringat dingin di dahi, tanda kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda kematian seorang mukmin adalah keluarnya keringat di dahi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah tanda husnul khatimah, tanda Allah memudahkan keluarnya ruh orang beriman. Namun tidak semua orang mendapatkannya. Ini bergantung pada amal dan keimanan semasa hidup. Tanda yang kelima ialah lidah berat mengucap kalimat tauhid. Saat sakaratul maut, lidah menjadi sangat berat. Orang yang jarang berzikir akan sangat sulit mengucapkan La ilaha illallah. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim.
Apa yang biasa kita ucapkan saat hidup, itulah yang mudah keluar saat mati. Jika lisan terbiasa gibah, maksiat dan dusta, itulah yang muncul di akhir hayat. Tanda yang keenam ialah wajah berubah sesuai amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, dan ada pula wajah-wajah yang muram." Surat Al-Qiyamah ayat 22-24. Orang beriman, wajahnya tenang, tatapannya lembut, tidak panik berlebihan. Orang yang lalai, wajah tegang, ketakutan, seolah menolak kematian. Tanda yang ketujuh ialah melihat dan mendengar hal goib. Menjelang sakaratul maut, seseorang bisa berbicara dengan orang yang telah wafat, menyebut nama malaikat, tersenyum atau ketakutan tanpa sebab. Ini karena pembatas dunia dan akhirat mulai terbuka. Wahai sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua keadaan saat sakaratul maut. Yang pertama, sakaratul maut orang beriman. Malaikat datang dengan wajah bercahaya dan berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi." Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Ruh keluar dengan lembut seperti air menetes dari bejana. Yang kedua ialah sakaratul maut orang yang lalai. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, mereka memukul wajah dan punggung mereka." Quran Surah Al-Anfal ayat 50. Ruh dicabut dengan keras, penuh ketakutan dan penyesalan. Ruh keluar dengan lembut, seperti air menetes dari bejana. Wahai sahabatku, sakaratul maut tidak bisa ditunda dengan harta, tidak bisa ditolak dengan jabatan, dan tidak bisa ditipu dengan kepintaran. Pertanyaannya, jika hari ini sakaratul maut datang, apakah lisan kita siap? Apakah sholat kita sudah benar? Apakah dosa-dosa kita sudah kita taubati? Selagi ruh masih di jasad, perbanyak taubat, perbaiki sholat, hidupkan zikir, dekatkan diri kepada Al-Quran. Karena mati yang baik hanya bisa dipersiapkan dengan hidup yang baik. Terima kasih telah menyimak video ini, dan nantikan video nasihat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.